Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu lagi dengan kajian fikih mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pakaian wanita muslimah dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum tersebut. Yang pertama, kewajiban menutup aurat bagi muslimah itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ketika beliau ditanya tentang aurat perempuan, beliau menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Qala qultu ya Rasulullah idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din. Qala in istata'ta alla yarayanna ahadun fala yarayannaha. Qala qultu ya Rasulullah in kana ahaduna khaliyan. Qala Allahu ahaqqu ay yustahya minhu minan nasi. Yang artinya, jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budak yang kamu miliki. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum saling bercampur dalam satu tempat yang mereka melihat aurat antara satu dengan yang lain? Beliau menjawab, jika kamu mampu, maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendiri? Beliau menjawab, Allah lebih berhak untuk kamu malu daripada manusia. Nah, jadi perempuan muslimah itu wajib untuk menutup auratnya. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi syarat dalam memakai pakaian yang menutup aurat. Yang pertama syaratnya adalah hendaklah pakaian yang dipakai tersebut menutup seluruh tubuh perempuan muslimah. Karena semua ulama sepakat bahwasanya seluruh tubuh perempuan muslim itu adalah aurat. Yang mereka berselisih pendapat hanya mengenai muka dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa muka dan telapak tangan serta punggung tangan perempuan itu termasuk aurat, maka mereka berpendapat wajib untuk menutup seluruh tubuh. Karena itulah diwajibkan bercadar atau memakai sarung tangan. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, termasuk muka dan telapak tangan. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa muka dan telapak tangan itu boleh terbuka, dalam artian tidak termasuk aurat, maka boleh untuk tidak ditutup. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan
kecuali yang biasa nampak daripada mereka. Jadi kalimat illa ma zahara minha itu ulama menafsirkan adalah muka dan telapak tangan. Dalam hal ini maka mereka mengatakan bahwasanya muka dan telapak tangan itu tidak termasuk aurat yang harus ditutup, maka tidak wajib memakai cadar atau memakai sarung tangan. Kemudian syarat yang kedua, karena kita disuruh menutup aurat memakai pakaian untuk menghilangkan pandangan dari perhiasan diri kita, maka hendaklah pakaian yang kita pakai itu tidak menjadi perhiasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina zinatahunna." Jangan kamu tampakkan perhiasan-perhiasan kamu. Jadi kita disuruh menutup perhiasan yang ada, jangan sampai tutupnya itu juga merupakan perhiasan yang baru. Dalam hal syarat yang ketiga ini, ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya pakaian seorang muslim itu haruslah mempunyai paling tidak warna yang tidak mencolok. Karena itulah mereka mewajibkan perempuan itu berpakaian hitam. Karena berpakaian hitam itu tidak mencolok dan tidak menjadi perhiasan baru. Namun pendapat ini dibantah oleh kelompok ulama yang lain yang mereka mengatakan bahwasanya perempuan-perempuan muslim boleh memakai pakaian dengan warna-warna yang lain selain warna hitam, selama tidak mencolok dan menjadi perhiasan atau menjadi pemenarik perhatian lain bagi lawan jenisnya. Kemudian yang ketiga, syarat dari pakaian itu adalah hendaklah bahannya terbuat dari bahan yang tebal, yang tidak tipis atau tidak transparan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma wa nisa'un kasiyatun ariyatun la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan telanjang. Mungkin karena pakaiannya terlalu minim, terlalu pendek, atau terlalu tipis, transparan, atau terlalu ketat yang memperlihatkan bentuk tubuh. Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak ini dan ini. Nah, jadi hendaklah pakaian yang kita pakai, bahannya ini adalah bahan yang tebal. Kemudian syarat yang keempat, hendaklah pakaian tersebut longgar. Seperti halnya hadis tersebut di atas. Jadi tidak memperlihatkan lekak-lekuk bentuk tubuh. Jadi pakaiannya harus longgar. Kemudian syarat yang berikutnya adalah pakaian tersebut hendaklah tidak menyerupai dengan pakaian laki-laki. Jadi ada kekhususan pakaian untuk laki-laki dan ada pakaian yang khusus perempuan. Walaupun misalnya namanya sama, seperti misalnya jubah atau gamis, itu bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Tapi modelnya berbeda. Model seperti ini khusus dipakai laki-laki dan model seperti ini dipakai khusus untuk perempuan. Jadi tidak sama. Karena kenapa tidak disamakan? Karena tugas dan fungsi kita laki-laki dan perempuan berbeda. Kemudian aurat kita laki-laki dan perempuan juga berbeda. Karena itulah tidak diperbolehkan bila bentuknya menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian yang berikutnya, syaratnya adalah pakaian tersebut tidak menyerupai dengan pakaian orang-orang non-muslim atau tidak beragama Islam.
baik atribut-atribut keagamaan mereka atau hal-hal yang lain. Karena itulah kita tidak diperbolehkan untuk berpakaian yang pakaian tersebut khusus dipakai oleh atribut-atribut agama yang lain. Muslimah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, hendaknya kita berhati-hati ketika menutup aurat untuk memperhatikan syarat-syarat dari pakaian yang boleh kita pakai. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai pakaian ini dalam hal setelah jeda berikut ini. Muslimah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aurat perempuan dan hukum memandang laki-laki yang bukan mahramnya kepada wanita yang bukan mahramnya. Hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka memenahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui maha apa yang mereka perbuat. Nah, jadi tidak diperbolehkan laki-laki memandang aurat perempuan yang bukan mahramnya. Asal dari larangan ini adalah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki dalam syariat Islam. Misalnya terjadi pelecehan atau naudzubillah sampai terjadi pemerkosaan. Jadi diharapkan kita semua mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pandangan. Demikian juga larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang beliau katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Aliyu, la tutbi' an-nazrata fa innalakal ula wa laysat laka al-akhiratu." Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya, karena yang pertama untukmu dan yang kedua bukan lagi untukmu. Namun, larangan memandang aurat perempuan yang bukan mahram ini tidak secara mutlak. Ada beberapa kondisi, keadaan yang diperbolehkan laki-laki untuk memandang kepada perempuan dan tidak dihukumi dengan berdosa. Yang pertama adalah ketika melamar atau ketika menghendaki pernikahan dari seorang perempuan. Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan itu diperbolehkan untuk melihat dan memandang perempuan yang akan dilamarnya atau akan dinikahinya. Hal ini diperbolehkan supaya tidak terjadi penyesalan ketika setelah mereka menikah. Jadi diperbolehkan untuk melihat aurat sebatas yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu muka dan telapak tangan. Kemudian hal kedua yang juga diperbolehkan seorang laki-laki memandang aurat perempuan adalah ketika terjadi pengobatan. Jadi dalam hal medis ini juga diperbolehkan. Tapi ada syarat-syarat tertentu dalam pengobatan ini. Yang pertama syaratnya adalah apabila seorang wanita muslimah sakit, dia sudah mencari tenaga medis yang perempuan untuk mengobatinya, tapi tidak menemukannya atau tidak sembuh dari pengobatan tersebut.
baru diperbolehkan untuk berobat kepada seorang laki-laki. Kemudian hendaklah dia mencari dokter atau tenaga medis laki-laki yang baik akhlaknya dan bisa dipercaya. Dan juga ketika terjadi pengobatan, hendaknya muslimah tersebut ditemani oleh mahramnya. Jadi tidak dibenarkan hanya berdua dengan dokter atau tenaga medisnya. Kemudian ketika membuka aurat itu juga tidak berlebihan. Hanya bagian-bagian yang sakit saja yang dibuka. Jadi tidak boleh mengekspos seluruh tubuhnya apabila sakitnya bukan di tempat yang tersebut. Kemudian sakit yang diperbolehkan berobat kepada dokter yang harus membuka aurat kita ini adalah sakit yang mendesak, yang tidak mungkin diobati, yang tidak mungkin sembuh kecuali kita harus berobat. Misalnya penyakit yang berat atau yang kronis. Kalau penyakit-penyakit ringan, apalagi penyakit yang berhubungan dengan misalnya sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya mau sedot lemak atau operasi plastik, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, diperbolehkan juga seorang wanita atau laki-laki memandang kepada yang bukan mahramnya dalam hal interaksi sosial seperti jual beli yang mengharuskan kita bertemu dengan penjual atau pembeli yang tidak sesama jenis kelamin. Jadi kita boleh membeli sesuatu dengan pedagang yang laki-laki atau menjual sesuatu dengan seorang laki-laki. Begitu juga dalam hal menuntut ilmu. Jadi murid boleh berguru kepada laki-laki dan guru perempuan juga boleh mempunyai murid laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dalam pengadilan apabila seseorang menjadi saksi. Seorang saksi boleh melihat lawan jenisnya apabila diperlukan dalam persaksiannya, atau seorang hakim diperbolehkan memastikan bahwa saksinya adalah benar orang tersebut walaupun berbeda jenis kelamin. Nah, hal-hal ini diperbolehkan memandang apabila kepada aurat perempuan apabila dalam kondisi-kondisi darurat. Adapun dengan mahram, maka aurat perempuan itu yang boleh terlihat adalah sama dengan aurat laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut. Jadi dengan mahram, misalnya paman atau saudara sepupu, maka diperbolehkan terbuka rambut atau kaki atau betis. Karena aurat dengan mahram adalah dari pusar sampai lutut. Begitu juga aurat dengan sesama perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau dengan sesama perempuan itu juga boleh terlihat rambut atau terlihat betis. Kemudian dengan suami itu boleh terlihat seluruh tubuh. Jadi tidak ada aurat antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri. Kemudian apakah boleh laki-laki yang bukan mahram untuk masuk ke dalam, meminta izin untuk masuk ke dalam rumah seorang perempuan? Hal tersebut diperbolehkan jika ada mahram dan diizinkan oleh mahram tersebut. Karena laki-laki tidak diperbolehkan berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna syaitana thalisuhuma. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki berduaan dengan perempuan karena orang yang ketiganya adalah syaitan. Nah, jadi hendaklah
laki-laki apabila akan bertamu ke rumah seorang perempuan, hendaklah membawa orang lain atau di saat ada mahramnya jika perempuannya belum menikah, atau ketika ada suaminya ketika perempuannya telah menikah. Kemudian, apakah boleh seorang laki-laki menjenguk perempuan yang sedang sakit? Nah, hal ini diperbolehkan selama perempuan tersebut menutup auratnya dan terbebas dari fitnah. Dalam artian seperti tadi, perempuan tersebut harus ditemani oleh mahramnya dan auratnya tertutup dengan sempurna. Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang berkunjung ke rumah Ummu Su'aib, maka beliau bertanya, "Ma laka ya Ummu Su'aib tazabzafina?" Kenapa kamu sedang gemetar wahai Ummu Su'aib? Dan beliau dalam keadaan sakit. Jadi selama wanita tersebut menutup aurat dan ada mahramnya, maka diperbolehkan untuk berkunjung. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum apakah boleh bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini diharamkan dalam syariat Islam sebagaimana diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyu'tanna fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Salah seorang dari kalian ditikam di atas kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada harus berjabat tangan dengan perempuan yang tidak halal baginya. Nah, Rasulullah SAW ini sangat melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk bersentuhan kulit. Dan Rasulullah tidak pernah bersentuhan kulit dengan laki-laki atau dengan perempuan walaupun untuk baiat. Seperti halnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, qad bayatuki kalaman. Ketika para perempuan akan berbaiat kepada Rasulullah, beliau mengatakan, aku telah membaiat kalian hanya dengan ucapan. Kemudian Nabi menegaskan, inni la usafihun nisa. Aku, kata Rasulullah, tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Nah, jadi dalam hal ini Islam sangat melarang tegas kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kemudian, apakah boleh seorang laki-laki dan perempuan memberikan salam tanpa harus berjabat tangan? Nah, dalam hal ini diriwayatkan dari Ummu Hani radhiyallahu anha, dia menceritakan, aku pergi menemui Rasulullah SAW pada tahun penaklukan kota Mekah, dan aku melihat beliau sedang mandi sementara Fatimah radhiyallahu anha menutupinya. Maka aku pun memberi salam kepadanya. Kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjawab salam Ummu Hani tapi tidak berjabat tangan.
Jadi begitu juga apabila kita memberikan salam kepada laki-laki yang bukan mahram, itu diperbolehkan selama tidak ada bersentuhan tangan. Jadi hanya mengucapkan salam. Kemudian apakah boleh kita berbicara dengan laki-laki? Diperbolehkan selama aman dari fitnah. Jadi hendaklah kita berbicara dengan intonasi nada yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Kemudian syarat yang pertama tadi, kita harus tidak berdua-duaan dengan laki-laki tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, para perempuan, maka hendaklah kamu memintanya dari belakang tabir. Jadi hal ini menunjukkan bahwasannya kita boleh berbicara dengan lawan jenis kita, dengan laki-laki, tapi tetap menjaga adab dan etika yang diajarkan oleh syariat. Kemudian, bolehkah kita menelpon laki-laki, jadi berbicara lewat telepon kepada laki-laki atau perempuan yang bukan mahram? Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, hal ini juga diperbolehkan selama tidak melanggar dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, hendaklah kita benar-benar mematuhi anjuran dan hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk menutup aurat kita dengan baik dan hanya memperlihatkannya kepada orang-orang yang diperbolehkan untuk melihatnya dan dalam kondisi-kondisi yang memang darurat. Semoga kajian kita hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.